Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa maju yang kuat juga. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini hari yang cerah dan semuanya bisa berkumpul di tempat terbaik rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk kegiatan thalabul ilmi, untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk perusahaan dan untuk diri sendiri. Hari ini untuk teknisnya ya, untuk temanya kerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas. Nah, bentuk syukur kita itu seperti ini: kerja keras, memberikan yang terbaik untuk perusahaan, dan terakhir tanpa syarat, tanpa berharap penilaian, tanpa berharap, tanpa diawasi pun kita bisa memberikan yang terbaik. Itulah bentuk syukur yang terbaik. Nah, bagaimana caranya mewujudkan itu, nanti kita akan sharing oleh Ustadz Egi yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk teksnya nanti 30-40 menit kita pemaparan materi dan 20 menit atau mungkin bisa lebih, bisa curhat terkait kerjaan atau terkait bawahan atau atasan, boleh. Nanti bisa konsultasi dengan pemateri. Oke, tanpa banyak tambahan lagi, kita persilahkan untuk Egi Fonwera untuk menyampaikan materi. Silakan. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal zalimun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ya, alhamdulillah, hatur nuhun Pak Irfan. Pertama-tama kita selalu harus panjatkan dulu ya puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menciptakan keluarga kita, menciptakan teman-teman baik kita, menciptakan udara yang gratis gitu ya. Kalau udara di oksigen itu berapa harganya? 35.000, kalau di fullin itu 2 jam habis. Jadi kalau 24 jam berapa puluh ribu, berapa ratus ribu tuh kalau beli tabung oksigen. Nah, Allah sediakan gratis, salah satunya udara. Maka nikmat yang Allah berikan tidak akan bisa kita hitung. Nah, salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah adalah selalu bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, tidak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada sosok manusia yang paling mulia, yang karena perjuangan beliau diteruskan oleh para sahabatnya, para ulama, guru-guru kita, sehingga kita sekarang berkumpul insya Allah di majelis yang mulia, berkumpul di rumah Allah, di masjid ini yang insya Allah para malaikat hadir turut mendoakan kita.
Nah, kalau tanpa jasa Nabi Muhammad SAW dan penerusnya para sahabat, para ulama, mungkin kita tidak sedang hadir di sini, gitu ya. Makanya itu penting kita sebagai hamba Allah bersyukur kepada Allah, dan kita sebagai umat Rasulullah SAW selalu bersalawat kepada beliau. Gitu ya. Nah, yang berikutnya mohon maaf gitu ya, karena 2 hari ini qadarullah saya ini dikasih nikmat buang air besar kemarin sampai 6 kali gitu ya, nikmat membersihkan usus. Jadi secara badan masih kurang enak, sebetulnya kurang enak badan gitu ya, tapi mudah-mudahan Allah kuatkan gitu, kita dilancarkan di pertemuan ini, alhamdulillah. Baik, materi ini ya, esensi kerja keras, cerdas, ikhlas dan tuntas. Bagi saya pribadi ini berat juga ya, karena harus menyampaikan sesuatu yang ini pun sebetulnya menjadi PR saya sendiri. Karena setiap orang pasti punya PR masing-masing, betul nggak? Dan salah satu PR kita di dunia itu ini. Dan ini sebetulnya PR ini bukan hanya di tempat kerja, betul nggak? Betul. Kita harus melaksanakan ini dimanapun kita berada. Karena hakikatnya kita hidup di dunia ini adalah tempat bekerja yang sesungguhnya, betul nggak? Saya baru sadar setelah menikah nih, bagi yang belum menikah ya, ternyata tempat bekerja yang sesungguhnya ternyata di rumah gitu ya. Pada saat pulang pengen ke rumah, ternyata di rumah ada pekerjaan juga, betul nggak? Iya. Ada, kalau yang udah nikah ada istri, ada anak, gitu. Kalau yang awat ada suami yang harus dilayani, ada orang tua, misalkan ada adik, gitu ya. Baru mau istirahat tiba-tiba ada masalah, anak berantem sama anak tetangga misalnya. Nah itu semua adalah amanah kita. Karena kata ulama, dunia darul imtihan. Dunia ini adalah negeri ujian. Nah, solusinya salah satu ya ini gitu ya, kalau dikembangkan dalam bahasa seperti ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, karena di sini rata-rata ini baru pulang kerja ya. Oh, tengah-tengah kerja. Dan sekarang hari Jumat. Kerja dari hari apa? Senin. Gitu ya. Jadi ini ada film, mau nonton film nggak? Filmnya mau berapa jam? Ini ada cuplikan, mudah-mudahan bisa menghibur sekaligus menginspirasi ya. Enggak, Kang, di setel dulu mungkin. Kan? Baru pulang, Bang? Iya, Bang. Sebelum pulang, yang tanyanya, Bang? Iya, Bang. Sama, Bang. Capek, nggak kira-kira. Iya, Bang, sama, capek. Jangan, gimana nggak capek? Dikasih kerjaan sama bos, nggak kira-kira. Oh, Mama. Iya, Ma, ntar lagi ayah pulang. Ini lagi istirahat dulu di pinggir jalan. Maaf ya, Ma, saya belum dapat kerjaan, udah muter-muter seharian. Iya, Ma, saya pulang kok sekarang.
Semoga filmnya menghibur sekaligus menginspirasi ya. Kalau ditambah lagi filmnya nanti diprotes ya. Nggak kerja-kerja gitu ya. Baik, alhamdulillah. Tadi salah satu cuplikan yang semoga menginspirasi kita, mengingatkan kita bahwa ketika kita diuji, ada di sini yang nggak diuji, yang nggak punya masalah, ada nggak di sini? Kalau tidak punya, saya mau berguru. Ya, karena tadi kata ulama, kesimpulan ulama, dunia darul imtihan ya. Kesimpulan dari Quran hadis, dunia ini tempat ujian. Nah, setiap manusia apapun yang Allah takdirkan, dikasih apapun itu pasti ada ujiannya, betul nggak? Ketika tidak kerja, ujiannya apa? Kalau udah dewasa seperti ini kan pengen pekerjaan gitu. Pas dapat pekerjaan, ujiannya apa? Tak capek. Setiap saya kesini kan beberapa kali khutbah Jumat di sini gitu ya. Suka melihat gitu ya, akhwat. Terutama yang saya lihat suka teteh-teteh yang kelihatan pas lewat jalan. Itu berdiri berapa jam itu? 8 dikurangi istirahat gitu ya. 7 bagi total. Itu Masya Allah gitu. Yang Iwan juga bapak-bapak sama. Ya ada yang bekerja begitu, ya ada yang beda tugasnya dan sebagainya. Nah, kita masing-masing berbeda. Saya mungkin pekerjaan saya tidak duduk 7-8 jam. Tidak berdiri 7-8 jam. Tidak secapek bapak-bapak dan teteh-teteh yang harus berdiri. Berdiri itu capek nggak? Capek. Nah, kalau saya diujinya hal yang lain, gitu ya. Mungkin Pak Irfan tahu. Gitu. Anak yang pertama saya meninggal sekitar 2 tahun yang lalu karena terlahir memiliki kelainan jantung bawaan. Jadi ujian kita berbeda. Kalau misalkan mungkin bagi yang belum kenal saya tidak menceritakan begini, saya ditakdirkan misalkan orang tua, terus kemudian bisa sekolah, kuliah, terus bisa duduk di sini gitu ya. Kerjanya tidak harus berdiri 8 jam. Tidak tahu ujian yang saya hadapi, mungkin dianggapnya lebih enak hidupnya, betul nggak? Nah, saya diuji itu yang pertama anak kelainan jantung, yang keempat Down syndrome. Tahu Down syndrome? Ya, yang wajahnya sedunia hampir mirip gitu ya. Nah, itu ujian. Gitu. Tapi di balik ujian itu hakikatnya adalah nikmat sebetulnya. Di balik nikmat ada ujian, di balik ujian ada nikmat. Gitu. Nah, bagaimana proses kita di dalam kehidupan ini? Gini ya. Kalau tadi lihat judul ini, kerja keras, materi ini ada yang pernah dengar? Atau mungkin ada yang pernah menyampaikan? Oh, belum. Baik. Jadi kenapa kita ini, walaupun mungkin ada yang pernah dengar gitu ya, kita harus bekerja keras, sepakat nggak bekerja keras harus? Sepakat. Tapi kenapa kok materi kerja keras ini sering diulang-ulang gitu ya? Bahkan terhadap saya pribadi ketika diminta mengisi materi ini adalah pengingat bagi diri saya sendiri. Kenapa? Karena manusia itu sifat dasarnya salah satunya adalah mudah lupa, betul nggak? Di ayat di Al-Quran itu kisah-kisah suka diulang-ulang, betul ya? Kisah Nabi siapa di Quran surat berapa nanti diulang lagi. Kenapa? Karena manusia itu salah satu sifatnya sering lupa. Nah, kita harus saling mengingatkan. Salah satu pentingnya kita saling mengingatkan ini ada surat Wal Asri ya. Sesungguhnya demi masa sesungguhnya setiap manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh dan tidak cukup, tetapi saling menasehati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Dan di ayat yang lain ada dalam kasih sayang. Nah, boleh kan nah ini. Jadi dengan waktu yang singkat ini, insya Allah materi ini jadi tidak dipadatkan satu pertemuan ini, karena semuanya dibahas. Kalau bahasa Sunda mah olap begitu ya, semuanya dibahas. Sekarang di pertemuan ini saya akan fokus kepada bekerja keras, dan yang akan saya bahas terutama keutamaannya. Kalau definisinya kerja kerasnya apa sih? Kerja keras itu apa? Kerja
Lawannya kerja keras apa? Malas. Ya kerja keras itu orang rajin, bersungguh-sungguh gitu lah intinya mah ya. Gak usah buka kamus bahasa Indonesia gitu. Kerja kerasnya pokoknya yang kebayang apa? Orang yang bersungguh-sungguh, rajin, betul nggak? Nggak malas-malasan, bener ya? Nah, tapi ya, manusia juga punya sifat dasar, inginnya berleha-leha gitu, ada sifat gitu. Nah ini saya ngambil gambar. Kenapa saya ngambil gambar ini ya sebagai gambaran apa? Supaya kita juga bisa melihat bagaimana ada orang yang ujian di dalam mencari nafkahnya lebih berat dari kita, betul nggak? Kalau kita tadi yang si Akang tadi di film merasa capek dengan pekerjaannya, teteh Akang di sini juga sama capek ya. Kira-kira kalau dibandingkan dengan mereka, pilih pekerjaan yang mana? Mau itu atau mau yang sekarang? Nah itu ya. Nah kadang kenapa kita kurang menikmati apa yang kita hadapi saat ini, amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita suka membandingkan kepada yang di atas kita, gitu. Ketika saya punya anak yang Down syndrome, kalau saya membandingkan dengan keluarga yang anaknya normal semua, sehat semua, saya tidak akan mudah bersyukur dengan amanah Allah. Padahal Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana. Mungkin nggak Allah menakdirkan kepada kita sesuatu yang buruk sebetulnya? Sebetulnya tidak mungkin. Kita terlahir dari keluarga yang berbeda, itu takdir bukan? Kita mendapatkan pekerjaan saat ini, takdir bukan? Takdir. Kenapa Allah izinkan kita bekerja di sini? Kalau Allah tidak izinkan, mungkin nggak kita kerja di sini? Nggak mungkin. Kalau Allah tidak izinkan, mungkin nggak Pak Ervan menghubungi tiba-tiba ke saya gitu ya. Setelah sekian lama waktu itu ya, ketemu tiba-tiba menghubungi. Itu semua Allah yang menskenariokannya. Gitu. Dan masya Allah, salah satu yang perlu kita syukuri di sini tadi ngobrol sama Pak Ervan ya. Tidak banyak pabrik yang seperti ini, perusahaan yang seperti ini, memfasilitasi kita seperti ini. Terus kemudian di kultur di sini, alhamdulillah saya lihat tuh adem gitu ya. Kalau salah satu saudara istri yang bekerja juga di suatu pabrik, itu dimarah-marahin dengan bahasa yang kasar, budayanya seperti itu. Di sini pernah begitu kan? Oh alhamdulillah. Ya. Nah jadi kita itu akan mudah bersyukur ketika kita merasakan yang lebih berat dari apa yang kita hadapi saat ini. Baik. Nah di sini yang akan saya bahas lebih kepada pertama keutamaannya bagaimana bekerja keras gitu ya. Baik kan, mangga. Nah, salah satu kan tadi ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Salah satu manfaat atau keutamaan kita bekerja keras itu kalau ada istilah, pernah mendengar istilah etos kerja. Apa sih etos kerja? Singkatnya, gampangnya, pokoknya sikap dan perilaku yang positif di dalam bekerja, begitu nggak? Ya, sikap seseorang ketika ditegur atasan karena kesalahan, sikapnya ada nggak yang ditegur atasan emosi, nggak enak, marah, ada nggak? Banyak, itu perasaan sifat manusia. Nah, ada nggak yang orang sabar, dia mengakui kesalahan, ada nggak? Ada juga gitu. Nah itu namanya etos kerja. Sikap perilaku di dalam bekerja. Nah sikap dan perilaku di dalam bekerja ini dipengaruhi oleh keyakinan dan pemahaman dirinya sendiri. Kalau orang memahami pekerjaan adalah beban, maka di dalam mengerjakan pekerjaannya dia akan merasa gimana? Beban, berat, yang keluar emosi positif atau emosi negatif? Negatif. Nah, maka sebetulnya yang kita perlu perbaiki apa? Keyakinan dan pemahaman kita. Gitu. Nah, di dalam perusahaan umumnya yang dibutuhkan perusahaan terhadap pekerja gitu ya, atau yang dibutuhkan klien terhadap kliennya gitu ya, terhadap orang yang dia butuhkan adalah ini kompetensi, keahlian. Ada apa aja katanya? Ada knowledge, ada attitude, ada skill. Knowledge artinya apa?
pengetahuan, attitude, sikap, perilaku, skill, kemampuan. Nah, ketika seseorang punya skill yang bagus nih, skill yang bagus di dalam, misalkan saya ambil ini aja lah contoh bengkel lah gitu ya. Kita rata-rata di sini punya motor misalkan. Kalau punya motor, memperbaiki motor, pengennya ke tukang servis yang jago skillnya atau yang baru belajar? Yang jago, betul ya? Jadi skill ini pasti sangat dibutuhkan. Nah, pada saat kita datang ke yang jago, dia ahli banget nyervis motor, tapi misalkan males-malesan. Pas kita datang ke yang ahli itu, bentar ya Kang ya, saya mau ngerokok dulu misalkan, saya makan dulu, motor kita dibiarin. Kira-kira bagaimana perasaan kita sebagai pelanggan? Mengkel ya? Pasti nggak nyaman. Artinya apa? Skill aja tidak cukup. Gitu. Nah, yang lebih jauhnya lagi yang kita bahas di sini tentang kerja keras, cerdas, ikhlas, tuntas itu lebih kepada attitude ya. Nanti knowledge, pengetahuan itu yang membantu kita. Dari sikap itu adanya di attitude. Skill aja nggak cukup. Nah, begitu pula kalau saya contohkan, misalkan di sini akang teteh misalkan yang belum nikah, pengen punya calonnya itu yang malas-malasan atau yang punya jiwa kerja keras. Nah, itu. Kalau yang sudah punya anak, kalau nanti punya calon menantu, pengen yang seperti apa? Yang malesan atau yang kerja keras? Tinggal itu dibalik aja sama kita, betul nggak? Dan bagaimana kalau kita suatu saat Allah izinkan, kita kan tidak tahu takdir ke depan. Suatu saat Allah izinkan, ternyata kita bisa berwirausaha. Kira-kira kalau kita berwirausaha butuh karyawan, pengen karyawannya yang gimana? Yang malas atau yang bekerja keras? Itu hukum alamnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, ketika kita tahu teori seperti itu, tapi mengamalkan itu kan berat ya. Nah, mengapa Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, kemudian Rasulullah di dalam hadis-hadisnya banyak memberikan keutamaan amal. Kalau kita misalkan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, misalkan. Itu janji-janji Allah dikasih gitu. Nah, maka salah satunya mudah-mudahan di forum ini dengan materi ini kita jadi lebih semangat bagaimana meningkatkan kerja keras kita. Gitu. Semangat next. Nah, jadi orang yang bekerja keras itu adalah salah satu ciri orang yang pandai bersyukur. Apa cenah terjemahnya? Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ini contohnya banyak kejadiannya. Kalau saya mengambil contoh karena banyak saya sering baca gitu kalau di Facebook gitu yang curhat. Contohnya itu biasanya orang yang berhutang. Pas mau pinjam uang gimana? Memelas-melas gitu ya. Aduh, berterima kasih gitu. Setelah pas mau bayar hutang gimana? Malah lebih galak katanya gitu kalau ditagih. Nah, ini gitu. Nah, begitu pula kalau kita dapat pekerjaan. Pernah nggak merasakan pada saat kita bekerja? Karena saya juga pernah bekerja. Kalau sekarang saya freelance gitu ya. Saya pengangguran sebetulnya. Tidak bekerja formal. Nah, ketika dapat pekerjaan itu senangnya gimana? Senang banget nggak? Senang banget. Tapi pada saat sudah merasakan beban pekerjaan, itu senangnya masih senang atau mulai berkurang? Mulai berkurang. Kenapa? Nah, kita juga perlu ingat, bukan hanya kelemahan diri kita, karena kita juga punya musuh. Siapa musuh yang nyata kita itu siapa? Innahu lakum aduwwun. Setan. Setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, kata Allah. Jadi kita itu pertama punya hawa nafsu, kemudian setan juga menggoda, membisikkan supaya kita tidak amanah, supaya kita malas-malesan, supaya kita tidak bersyukur. Kan pada saat sekian banyak orang lamar kerja, lalu sekian banyak dari sekian banyak yang lamar kerja, kita terpilih.
Itu perasaannya kan senangnya luar biasa, betul. Nah, bagaimana kita mempertahankan itu supaya kita tetap berterima kasih kepada makhluk sebelum kepada Allah, kepada yang menerima kerja kita, kepada yang ngajak kita kerja ke sini. Mungkin kan kadang-kadang ada saudaranya ngajakin kerja. Bagaimana kita berterima kasih ke dia? Bagaimana kita berterima kasih kepada orang yang meloloskan kita HRD misalkan? Bagaimana kita juga berterima kasih kepada pemilik perusahaan ini, gitu, yang telah menyediakan lapangan kerja buat kita. Nah, kata Allah, kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada siapa? Kata Rasulullah, maaf, kepada manusia, maka tidak ada jaminan dia pandai bersyukur kepada Allah. Kebayang nggak? Nah, ini PR kita. Senang nggak punya orang tua? Senang. Tapi pada orang tua itu manusia pasti punya kesalahan nggak? Punya kelemahan. Nah, kalau kita tidak pandai bersyukur ke orang tua, maka kata Rasulullah, sulit jaminan nanti bersyukur kepada Allah. Karena kenapa? Karena hakikatnya yang menciptakan orang tua kita siapa? Allah. Yang melahirkan, mentakdirkan kita lahir dari orang tua kita ini siapa? Allah. Kenapa Allah tidak takdirkan kita jadi anak Raja Inggris misalkan? Lebih senang mana? Orang tua saat ini atau jadi anak Raja Inggris? Masya Allah. Kenapa? Pertama, kalau kita dilahirkan jadi anak Raja Inggris belum tentu jadi Muslim, betul nggak? Nah, itu. Terus kalau dilihat, saya suka memperhatikan ya, bagaimana kehidupan orang-orang bangsawan, orang-orang yang kaya, itu ternyata ribet hidupnya. Saya baru bisa merasakan bersyukur itu ketika saya menikah, belum punya pekerjaan, diterima lamaran nikah saya diterima. Gitu. Padahal kalau orang yang bangsawan di kerajaan itu ribetnya luar biasa, gitu ya. Nah, itu ujiannya punya ujian masing-masing, gitu ya. Nah, ini rasa syukur. Jadi kita bekerja keras itu adalah cerminan kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Janji Allah apa? Saya tidak tampilkan di sini ya. La in syakartum la azidannakum. Kata Allah apa artinya? Barang siapa bersyukur kepadaku, maka aku akan tambah nikmat. Tadi saya contohkan kepada diri saya pribadi. Ketika saya punya anak Down syndrome, itu ujian berat nggak? Saya pada saat dokter menyatakan anak Down syndrome pas lahir, sempat menetes air mata. Kita hampir netes pas ngobrol itu. Yang saya bayangkan apa? Bagaimana beratnya ujian istri saya gitu. Ibu itu perasaannya lebih halus dibandingkan laki-laki, betul nggak? Udah sama anak pertama dikasih kondisi sakit jantung bawaan, yang keempat Down syndrome. Tapi ini pasti tidak mungkin terjadi kecuali Allah itu pasti dengan kasih sayangnya. Makanya ketika paham itu, maka Allah beri nikmat. Apa salah satu nikmatnya? Allah beri ilmu. Allah memperkenalkan dengan orang-orang yang soleh dan solehah, yang ketika berbicara menenangkan kita. Akhirnya apa saya sampaikan ke kakak-kakaknya? Kita harus bersyukur dengan adanya Halim namanya. Kalau Halim ini Down syndrome tidak akan dihisab di akhirat. Kalau kita sayang kepada Halim, nanti Halim yang akan nolong kita. Nah, inilah bedanya cara berpikir ketika kita mudah bersyukur. Kebayang ya? Ini yang pokok utamanya tadi yang disampaikan Pak Erban. Jadi bagaimana kita bekerja keras ini adalah cirinya kita bersyukur. Mangga dilanjutkan. Nah, ini berikutnya nih. Ini agak-agak ancaman sih ya. Jadi apa artinya? Kita biar cepet ya. Artinya seseorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Jadi kalau ada orang berleha-leha padahal punya kewajiban menafkahi, yang bujangan mungkin belum punya istri dan anak misalkan, tapi kan punya kewajiban membahagiakan orang tua, membantu adiknya mungkin, apalagi kalau laki-laki. Laki-laki itu sebetulnya di dalam Islam itu punya kewajiban itu, yang utama itu ke keluarga, dan keluarga yang perempuan ya. Ibu ya, istri kalau yang udah berkeluarga, adik perempuan, kakak perempuan. Kalau ada bibinya yang misalkan terlantar karena keluarga tidak, itu juga harus jadi pikiran kita.
bibi kita gitu, nenek gitu ya. Gitu. Nah ini kalau ada yang wajib kita nafkahi terus kita tidak mau bekerja keras, maka ada ancaman kita dosa. Gitu. Next mana kan? Nah di sini tadi ancamannya adalah dosa besar, sekarang adalah pahala yang besar. Ya. Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah harta dengan tujuan mengharap melihat wajah Allah, bertemu dengan Allah pada hari kiamat nanti, kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala yang besar, sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu. Jadi kalau orang menafkahkan hartanya termasuk menafkahi istri, nah maka akan mendapat pahala yang besar, yaitu salah satunya nanti bertemu dengan Allah. Walaupun nanti definisi bertemu dengan Allah itu ada perbedaan pendapat, mangga itu ya. Nah, tapi yang jelas artinya kalau kita mencari nafkah dan menafkahi orang yang kita nafkahi, salah satunya istri di sini kalau digambarkan, maka artinya di sini akan masuk ke mana? Ke surga insyaallah. Mangga dilanjutkan. Nah ini berikutnya ya. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Nah ini bayangkan, karena Nabi Daud alaihi salam dahulu juga makan dari hasil kerja keras tangannya. Itu Nabi, seorang Nabi Daud. Nabi Daud itu mencari nafkah sendiri gitu. Jadi karena Nabi, misalkan kalau Nabi itu doanya pasti dikabul Allah nggak? Terus kenapa seorang Nabi kok kerja? Padahal tinggal ngadu ya Allah tolong turunkan makanan yang enak misalkan. Kenapa Nabi tidak melakukan itu? Karena Nabi itu apa? Diutus oleh Allah sebagai contoh untuk siapa? Untuk umatnya. Makanya kalau Nabi Muhammad SAW pernah Nabi Muhammad SAW ditawari, mau nggak gunung dijadikan emas? Sama Nabi diiyakan atau ditolak? Malah ditolak. Nabi Muhammad itu malah pengen jadikan aku sehari kenyang dan sehari lapar. Bahkan dikatakan, kata Aisyah kalau tidak salah ya, mengatakan bahwa Nabi itu setiap tidur tidak pernah merasa kenyang. Jadi tidurnya itu selalu dalam keadaan lapar. Padahal kalau berdoa pasti dikabulkan nggak? Dikabulkan. Nah inilah bedanya orang yang paham tentang hakikat dunia dengan orang yang belum paham. Kalau orang yang belum paham tentang hakikat dunia, pengennya minta dunia, betul nggak? Ya Allah berikan saya kekayaan, ya Allah berikan apa? Nah kalau para nabi nggak begitu, karena paham. Kalau kita kaji lagi tentang dunia itu lebih hina daripada bangkai anak kambing. Dunia itu lebih hina daripada 11 sayap nyamuk. Wah itu makin tambah pusing, nah dunia itu hina, gitu ya. Gitu, seperti itu. Kenapa? Karena para nabi ini paham dan dia diutus untuk menjadi contoh umatnya, ya maka hidupnya begitu. Nah kita ini hidup ini beriman kepada Allah, mengikuti utusannya, gitu. Seperti itu, kebayang ya? Nah ini Nabi saja bekerja keras, apalagi kita. Mangga. Nah ini lebih utama lagi. Jadi singkatnya, karena waktunya juga udah lumayan ya. Singkatnya, menafkahi keluarga itu kalau dalam kondisi kita yang terbatas itu lebih utama daripada berinfak fisabilillah bahkan. Jadi jangan dianggap ya, ketika di sini teteh, akang, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika bekerja kan saat ini kan kita menganggap bekerja hal yang biasa aja, betul nggak? Yang dianggap sama kita ibadah teh kalau yang sholat tahajud gitu ya, puasa Senin Kamis itu jangan dianggap itu saja yang mulia. Ini amalan ini mulia sekali. Bayangkan 1 dinar yang engkau keluarkan jalan Allah, 1 dinar yang engkau keluarkan memberikan seorang budak, 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, dibandingkan dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, maka pahalanya lebih besar. Maksudnya yang untuk keluarga itu lebih besar dibandingkan amalan yang lain. Kebayang? Artinya begini, contoh misalkan saat ini saudara kita di Gaza, di Palestina sedang kesulitan nggak? Kesulitan. Tapi kita juga kesulitan secara ekonomi misalkan. Orang tua kita sakit misalkan, belum adik kita. Terus kita nggak bisa menyisihkan misalkan.
Nah, kalau kita tidak paham, kita akan menganggap orang yang punya kekayaan lebih menyumbang ke sana itu seolah-olah itu lebih hebat daripada kita ngasih adik kita atau kita ngasih orang tua kita. Kadang ada perasaan begitu kan? Ya. Nah, padahal kata Rasulullah, kita menafkahi keluarga itu pahalanya melebihi yang lainnya, sedekah yang lainnya, infak yang lainnya. Jadi Akang Teteh di sini ketika bekerja itu harus punya kebanggaan di hadapan Allah dan Rasulnya, bahwa saya ini bekerja dan hasil saya ini dinikmati oleh keluarga saya, dan itu melebihi pahalanya dibanding kita bersedekah hal yang lain. Kecuali kalau kita punya kelebihan rezeki, atau mungkin kalau misalkan kita bisa menyisihkan sedikit gitu ya, mangga itu silahkan. Tapi ini ketika kita hasil kerja keras kita dinikmati oleh keluarga kita, itu masya Allah pahalanya, mangga. Nah, ini juga kelebihannya, yaitu akan menjadi penghalang dari siksa neraka gitu. Jadi kebayang, jangan sampai mindset kita bekerja itu hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan duniawi, bukan. Karena kita nggak tahu besok lusa meninggal, nggak tahu. Tapi kita sudah menabung pahala, insya Allah. Ya. Dan di sini ada seorang ibu katanya ya, seorang ibu yang anaknya kelaparan lalu meminta kepada siapa? Fatimah atau Aisyah di sini? Aisyah. Lalu dan Aisyah, bayangkan, Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah. Lalu ada datang peminta-minta. Terus dikasihnya berapa? Sebutir kurma. Ini teh Aisyah pelit cuma ngasih sebutir kurma atau gimana? Ada orang peminta-minta datang ke istrinya Nabi, sama salah satu istri Nabi. Ketika dikasih malah cuma ngasih sebutir kurma. Ini teh istri Nabi pelit atau gimana kira-kira? Atau memang gak punya makanan lagi? Nah, itu kebayang. Jadi Nabi saja kehidupannya seperti itu susahnya dari sisi duniawi. Jadi memang nggak ada makanan lagi, ya udah ngasih sebutir kurma. Tapi apa yang dilakukan ibu tadi? Nah, ini nih hebatnya seorang perempuan yang akhwat ya, ibu. Ibu itu punya rahim yang melebihi laki-laki. Makanya perempuan itu lebih tegar sebetulnya menghadapi kehidupan dibanding laki-laki. Perempuan itu biasanya lebih mau berkorban lebih untuk anak-anaknya dibanding bapak-bapak. Itu secara umum seperti itu. Makanya si ibu itu ketika dapat kurma, apa yang dilakukan? Dibagi dua, dikasihkan ke anaknya dan dia tidak. Itu kasih sayang ibu itu seperti itu, luar biasa. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Ya. Nah, ini keutamaan menafkahi atau memberikan sesuatu kepada anak perempuan. Mangga, next. Habis? Sudah habis? Oh, sudah habis. Lupa. Baik, mangga. Nah, itu keutamaan. Jadi saya sengaja di materi ini mengambil keutamaan bekerja keras ya. Mudah-mudahan ini menjadi semangat dan motivasi buat kita semua, bagaimana kita meningkatkan kinerja kita, bagaimana supaya kita paham bahwa ketika kita bekerja keras itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pahala yang luar biasa gitu. Mangga, mungkin untuk materi sekian dulu. Kalau ada sesi tanya jawab mungkin ya Pak, mangga. Insyaallah. Sesi tanya jawabnya mungkin kalau memang ada pertanyaan yang tidak terkait materi juga nggak apa-apa gitu ya, karena pertemuan ini kita memfasilitasi ya Pak ya? Insyaallah. Ada dari bapak-bapak? Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Ustaz. Jadi sering kita tuh merasakan jadi penghasilan kita tuh tidak pernah cukup gitu, Ustaz. Padahal kalau misalkan dilihat
dilihat dari nominal mungkinnya itu lebih daripada cukup gitu kalau dibandingkan dengan yang lain gitu Ustaz. Apa itu kalau dilihat dari itu Ustaz apa kurang bersyukurkah atau kurangnya keberkahan gitu Ustaz dari penghasilan itu? Masya Allah. Mau jawab aja Ustaz. Terima kasih. Jadi kita dapat penghasilan kok merasa tidak cukup, ya. Jadi kemarin kan ada hikmah nih sebetulnya bagi kita yang korupsi berapa? 271 triliun kurang lebih total. Jadi jangankan kita, orang yang sudah punya kerajaan kasarnya itu nggak akan pernah cukup. Jadi maka dan itu apa hawa nafsu kita ya begitu. Hawa nafsu kita tuh akan nggak pernah cukup. Satu istri cukup Pak? Sebenarnya begini. Jadi kita sebetulnya tadinya saya mau ngasih slide itu ya, gitu. Alhamdulillah ada pancingan dari dari pertanyaan. Jadi kita harus bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Dan yang berikutnya adalah kebutuhan dan kekhawatiran. Ya. Kenapa? Karena problem manusia itu adalah keinginan dan kekhawatiran. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan yang kurang lebih maknanya setan itu membisikkan kemiskinan, menakut-nakuti kita dengan kemiskinan. Bahkan bapak kita Nabi Adam alaihissalam yang iblis menggoda lewat istrinya, ibu kita ya, Siti Hawa, itu digoda dengan apa? Digodanya gini kan, kalau makan buah ini kamu akan kekal di surga. Apa gambarannya buat kita? Contoh, kalau kita banyak uang, nih pikiran kita yang itu dihembuskan oleh setan. Kalau kita banyak uang, hidup akan tenang gitu kan? Benar? Pikiran umumnya manusia begitu, termasuk kita? Betul. Umumnya begitu. Tapi saya pernah ketemu nih salah satu pernah ketemu juga, tapi jadi alhamdulillah ada adik kelas saya yang jadi musisi lalu hijrah gitu ya. Kemudian saya lihat di YouTube-nya ada cuplikan beliau kayak ngisi kultum atau kajian begitu, terus ada yang shoot, saya lihat. Jadi beliau punya teman mobilnya tuh mewah. Pas mau parkir itu katanya pusingnya luar biasa. Keliling cari parkir, kenapa? Karena takut mobilnya ada yang nyuri spionnya. Karena spionnya aja harganya jutaan. Kebayang? Jadi sebetulnya yang pertama, kalau kita kembali tadi, jadi ada kebutuhan nih. Nah, kebutuhan ini lawannya adalah keinginan sama kekhawatiran. Aduh, kalau saya nggak punya uang nanti anak saya sekolah gimana? Aduh, kalau saya nggak punya uang nanti kalau saya sakit berobat gimana? Padahal kebutuhan itu yang paling utama adalah kewajiban. Contoh begini, yang diwajibkan di dalam Islam itu sekolah atau belajar? Belajar, thalabul ilmi. Nah, belajarnya di mana? Bebas nggak? Bebas. Tapi saat ini dengan sekolah formal, dengan kuliah itu jadi beban nggak? Jadi beban umumnya. Kalau orang misalkan ada anak lulusan SMA, teman-temannya kuliah, terus dia nggak kuliah gimana? Beban nggak? Beban. Ada rasa tadi keinginan dan ada rasa kekhawatiran. Padahal kalau kita mengaca kepada kewajiban dari Allah, makanya surat yang pertama turun kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Bacalah dengan nama Allah yang menciptakan. Artinya apa? Kita melihat sesuatu, membaca sesuatu harus dengan cara pandang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pada saat saya punya anak yang pertama tadi sakit jantung bawaan, nanti gimana? Kalau nggak sembuh-sembuh, nggak sehat, gimana? Istri saya kan nanya, aduh gimana nih obatnya? Terus saya bilang, kadang-kadang terlalu polos juga, nggak ngerti perasaan istri. Saya bilang, ya udah Bu, kalau memang nggak sembuh ya paling anak kita meninggal gitu. Terus istri saya marah gitu, nggak punya perasaan ya gitu. Astagfirullah, terlalu pakai logika, terlalu.
Emang begitu, betul nggak? Kalau kita misalkan nih tiba-tiba ada krisis, nggak punya makanan, ya, terus nggak punya makanan seminggu, terus meninggal, terus gimana? Apa masalahnya? Makanya dengan sekarang adanya saudara-saudara kita yang diuji di Gaza itu harusnya menjadi pelajaran buat kita. Nah, jadi sebetulnya kan kalau kita berdasarkan kewajiban sebetulnya insya Allah cukup. Sok cobi gini, coba ya, saya gini, makan misalkan, makan. Kewajiban kita tuh makan yang apa? Yang enak atau yang halal? Halal, thayyiban, halal dan baik. Tapi kita kabita ingin makan yang enak, betul nggak? Ada orang yang ketika uangnya terbatas pengen makan yang enak. Orang yang berbeda, misalnya ada 2 orang, uangnya terbatas, pengen makan yang enak. Yang satu hawa nafsunya tidak terkendali, dia belikan aja makanan yang enak, habis uangnya. Yang satu terkendali, ya, saya sadar diri, saya nggak cukup, kalau saya belikan habis, maka saya makan ala kadarnya. Berarti masalahnya di uang atau di hawa nafsu? Hawa nafsu. Motor, saya kesini pakai motor Honda Vario tahun 2010. Kalau melihat motor Honda yang cucunya cucu Vario PCX misalkan, kabita tuh? Kabita. Secara fitrah manusia ingin. Nah, bagaimana belajar mengendalikan diri hawa nafsu? Ini saya mau pengen, ini kan pengen atau butuh? Ngitung kan? Ini biaya sekolah anak gimana? Orang tua sakit, masa nggak ngasih ke orang tua? Kemudian anak yang sakit gimana? Ini gimana? Ini gimana? Kebayang nggak? Kalau punya uang, nah ditambah ilmu, ditambah ilmu. Misalkan ilmu tentang bisnis, investasi. Kalau punya uang, mending dibeliin ini atau mendingan dipakai modal usaha? Kebayang nggak? Tapi ketika circle-nya membicarakan kebesaran cucu Vario, ketika circle pergaulan kita membicarakan kebesaran duniawi, apalagi sampai panas-panas, ya, apa yang terjadi? Berat nggak? Berat. Nah itu, makanya di dalam hadis yang lain ada dikatakan apa? Kurang lebih maknanya, agamamu tergantung agama temanmu. Agama itu apa? Keyakinan kita, mindset kita, cara berpikir kita. Betul nggak? Salah satu yang saya lakukan, nggak apa-apa ya, agak panjang jawabnya. Salah satu yang saya lakukan pada saat lebaran kemarin, jadi pas bulan puasa teh, sendal anak saya itu, sendal gunung gitu ya, yang dibeli sekitar sekian bulan yang lalu, karena sering dipakai main, itu putus. Maka ketika putus, dia beli lagi nih sendal putus. Oh ya, insya Allah nanti beli. Terus udah gitu, ini masih bisa dibenerin, kita ke tukang sol aja, ke tukang sol. Nah, dia lupa, nggak minta lagi dibeliin. Sampai lebaran saya biarin, nggak dibeliin sengaja. Cik, malu nggak dia gengsi nggak pakai sendal yang jelek? Alhamdulillah. Kenapa? Karena anak saya nggak sekolah, homeschooling yang ketiga ya, yang usianya sekarang 9,5 tahun. Jadi kalau di usia kelas 3, jadi dia nggak sekolah, nggak mau sekolah. Jadi kami didik aja di keluarga. Nah, gara-gara nggak sekolah, dia nggak kabita ngelihat teman-temannya, kebayang ya, ngerti ya? Nah, kebayang. Jadi pada saat anak saya nggak mau sekolah, dia kan kelas ya tipenya. Ini ujian juga nih bagi kami. Jadi dari TK dia nggak mau sekolah. Nah, istri saya itu khawatir kalau nggak sekolah gimana. Saya senang malah. Kenapa? Karena saya ngerasain pada saat di sekolah, saya suka ngerasain kan bagaimana kabita barang-barang teman, betul kan? Sepatu teman baru, oh pengen gitu. Nah itu, jadi caranya, salah satu caranya, bagaimana kita ketemu dengan circle-circle yang memang hidupnya zuhud kan. Saya pernah ketemu ada alumni ITB senior gitu ya, yang beliau posisinya di perusahaan besar sebagai manajer. Bayangkan bawahannya itu mobilnya sekelas Fortuner atau Pajero, itu bawahannya. Kira-kira mobil dia apa? Mungkin di atas itu kan gitu ya. Tapi dia ke kantor pakai motor.
Terus ditanya sama bawahannya, Pak, kenapa Bapak nggak gengsi pakai kendaraan ini? Apa yang beliau jawab? Harta saya itu bukan buat saya pribadi. Qadarullah, beliau sudah meninggal. Saya alhamdulillah dipertemukan Allah hanya beberapa kali di Bandung karena beliau kerjanya di luar kota, di luar pulau gitu. Saya dipertemukan Allah bertemu orang seperti itu. Malu nggak kira-kira kita? Malu banget. Oh ya Allah, ada orang yang Allah muliakan seperti itu. Nah jadi nanti kan solusinya itu circle pergaulan kita. Semakin kita Allah pertemukan dengan orang yang hidupnya zuhud di dunia. Zuhud itu apa? Seala kadarnya ya hidup teh, ya. Walaupun dia kaya, ya udah secukupnya. Gitu. Nah kita akan kita lebih kuat, gitu. Ketika kita Allah kasih rezeki kita akan lebih bersyukur dan kita insya Allah akan cukup berapapun. Kebayangnya? Dan yang akan sudah berkeluarga belum? Oh sudah. Nah nanti hadiahnya lagi apa? Hadiahnya lagi nanti Allah akan berikan di keluarga yang juga istri kita, anak kita, insya Allah pandai bersyukur. Dan cekap teh kenapa nggak cukup teh? Kitanya pertama tadi kurang, masih punya keinginan misalkan. Terus istri kita, anak kita juga punya keinginan, ya mau cekap, kebayang tuh? Gitu. Nah makanya la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur Allah tambah nikmat. Salah satu nikmatnya adalah ketika nanti Allah tanamkan rasa syukur di kita, di keluarga kita. Berapapun cukup. Walaupun kita ini sebagai laki-laki, dan ini bukan berarti membenarkan keperempuan ya, karena kan tipe perempuan itu biasanya khawatir. Nah kita yang harus siap. Tapi insya Allah seperti itu kurang lebih, mudah-mudahan menjawab. Ya. Masih ada waktunya? Akhwat badai mau bertanya mana? Kalau kata Pak Ervan mah mau bertanya tentang jodoh juga boleh, caranya. Ada akhwat kira-kira? Nah, laki-laki dan perempuan kan diciptakan berbeda. Salah satu ujian perempuan itu ada namanya, mungkin salah satunya PMS misalkan ya. Betul nggak kalau katanya kalau akhwat tuh kalau PMS tuh emosi nggak stabil, betul ya. Nah, ya itu salah satu ujian yang menjadi pahala besar juga buat akhwat, gitu ya. Pada saat harus bekerja, tapi Allah takdirkan emosi tidak stabil, uring-uringan pengennya, gitu ya. Nah, tetap kembali tadi sama aja dengan laki-laki juga, tergantung nanti circle-nya, gitu ya. Semoga dengan pertemuan seperti ini teh, nanti Allah kasih kita pertemanan yang jadi selalu ingat kepada Allah dan Rasulnya. Semoga dengan pertemuan seperti ini obrolan tuh lebih nyambung lah gitu ya kepada hal-hal yang bisa menguatkan iman kita. Insya Allah seperti itu. Cekap bener? Nah, ya alhamdulillah sudah kurang lebih 1 jam jatah waktunya. Ya pertama mohon maaf atas segala kekurangannya ya apa yang saya sampaikan. Nanti kalau ada misalkan kritikan, masukan, mangga, karena nanti insya Allah ada pertemuan berikutnya. Kemudian kalau ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Ya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran itu hanya dari Rabb kita, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang ragu. Ya akhirul kalam. Kita tutup mungkin dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.